atau tara artinya penundaan. Apa arti tera? Penundaan. Artinya penundaan, tertunda sampai Kanaan. Jadi kalau ada orang namanya tara atau tera artinya tertunda. Ya, tertunda. Di situ dikatakan tadi di ayat 31, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari mana? Ur Kasdim, untuk pergi ke mana? Ke tanah Kanaan. Lalu sampailah ke mereka mana? Ke Haran, dan menetap di sana. Tanah tempat anaknya tinggal dinamai Haran. Anaknya yang mati tadi. Simpan dulu ya. Nah, Terah artinya penundaan, Haran artinya tempat yang kering atau tempat yang tandus. Amin. Di sini ada bapak punya anak 3. Tiba-tiba anaknya yang 3. Nah, ini tanah bagianmu, ku berikan kepadamu. Ini tanah bagianmu. Ini tanah bagianmu Abraham, namanya Ur Kasdim. Tapi Tuhan berbicara sama Abraham, pergilah keluar ke tanah yang kutunjukkan kepadamu, ke tanah Kanaan. Lalu datang si Abraham, Pak, aku disuruh Tuhan kemana? Ada tanah perjanjian, ada tanah yang berlimpah susu dan madu. Aku harus pergi ke sana. Lalu diajaklah bapaknya, diajaklah si Lot anak angkatnya pada saat itu. Mereka jalan, tapi di pertengah jalan bapaknya sudah tahu ada janji Tuhan, sudah tahu ada Kanaan, tapi dia berhenti di Haran. Amin. Haran artinya tempat yang kering. Dia berhenti di tempat yang tandus, tempat yang kering membuat dirinya nyaman. Hati-hati jemaat Tuhan, engkau punya janji Tuhan hari ini. Semua orang punya janji Tuhan, tapi seringkali janji Tuhan tidak bisa kita raih karena kita sama seperti Terah berhenti, nggak kuat lagi menghadapi pencobaan, nggak kuat lagi menghadapi tantangan, nggak kuat lagi menghadapi masalah, akhirnya berhenti, tidak sampai kepada janji yang diberikan Tuhan. Amin. Haran artinya tempat yang kering dan tandus. Terah artinya tertunda atau penundaan. Seringkali janji Tuhan mengalami penundaan dan membuat kita berpikir macam-macam, berasumsi lalu menjadi putus asa, membuat kita menyerah. Siapa sih bapak, ibarat kata bapak Kesia ini juga kalau melihat anaknya jauh, kalau tiba-tiba kalau dipanggil Tuhan duluan, gimana perasaan bapak? Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya mati duluan. Atau ada di sini orang tua yang menginginkan anaknya mati duluan daripada dirinya mati duluan. Tidak. Seyogianya harusnya orang tua lebih duluan mati daripada anaknya. Tapi kejadian itu membuat si Terah jadi kecewa. Aku gak mau kemana-mana lagi Abraham. Biarlah di tanah anakku, di tanah Haran ini yang sudah kuwariskan. Biarlah sekalipun tandus tanah ini, biarlah aku di sini. Nggak kuat, kasihan anakku ini sendirian di sini, nggak ada kawannya kalau kita pergi. Seringkali kita tertimpa masalah, padahal janji Tuhan. Setiap minggu kita mendengar firman Tuhan. Waktu kita berdoa kita mendapat firman Tuhan. Bahkan kita dapat janji Tuhan. Masalahnya kalau kita nggak ada janji Tuhan yang bisa kita pegang, percayalah itu nggak akan terjadi. Hari ini coba klaim, ingat janji Tuhan. Apa janji Tuhan yang kau pegang? Satu kali Ibu Silalah ini pernah berdoa di tempat ini, dan dia mendapat janji Tuhan. Dia mendapat pesan Tuhan bahwa anak-anak yang dilahirkan adalah anak milik Tuhan, dan Tuhan akan bertanggung jawab. Amin, bertanggung jawab. Jadi seringkali ketika perjalanan dia bahwa anak-anaknya akan dipelihara oleh Tuhan, seringkali ketika dia melihat keadaan, melihat kejadian di sekelilingnya, itu membuat dia frustasi. Mananya Tuhan janjimu? Mananya Tuhan berkatmu? Mananya Tuhan pertolonganmu? Mananya Tuhan anakku sampai begini, sampai begini, sampai begini. Aku berseru, aku menangis kepadamu Tuhan. Dan puji Tuhan tetap kuat. Tapi masalahnya kalau nggak kuat dan akhirnya kecewa, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, berarti janji Tuhan itu tidak pernah digenapi dalam kehidupannya. Bahwa Allah akan bertanggung jawab dan membuat anak-anaknya menjadi seseorang yang berpengaruh. Amin. Abraham dapat janji Tuhan. Abraham mendapat janji Tuhan bahwa dia akan dibawa Tuhan ke sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kita buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 3.
Kita akan baca bersama-sama Kejadian 12 ayat 1 dan 3. Apa janji Tuhan sama Abraham? Buat kita juga, kita bisa klaim, kita bisa simpan janji Abraham, karena kita adalah keturunan-keturunan Abraham. Amin. Kejadian 12 ayat 1 dan 3 sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, dan semua kaum, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Amin. Berkat Abraham itu ada bagi keturunannya, diwariskan oleh kita. Diberkatilah Bapak Sihan. Orang yang memberkati Bapak Sihan akan diberkati, dan terkutuklah orang yang mengutuki. Simpan, kalau kamu adalah anak Abraham, simpan berkat itu. Amin. Jangan besok engkau sakit hati kalau ada yang mencaci maki engkau. Amin. Jangan ada yang merasa frustasi kalau ada yang menjuliti, kalau ada yang membuli, kalau ada yang ngomongin engkau jelek. Gak perlu sakit hati, karena firman Tuhan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Bukan bagian kita untuk membalaskan sakit hati dan kecewa kita. Nanti kita akan belajar lebih lagi. Tapi simpan bahwa Tuhan berfirman dan Tuhan punya janji. Katakan, Tuhan punya janji. Tuhan punya janji bagi saya. Tuhan punya janji bagi kehidupan kita semua. Nah, seringkali kita seperti Terah, sudah dapat janji Tuhan melalui Abraham, melalui hamba Tuhan, melalui alat-alat Tuhan, hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, tapi janjinya itu gak digenapi karena kita akhirnya kecewa. Sama seperti Terah kecewa karena kematian anaknya Haran dan dia tidak melanjutkan langkah. Saya ada satu cerita. Ini seorang penulis yang cukup populer, namanya J.K. Rowling. J.K. Rowling, ada yang tahu siapa J.K. Rowling? Satu kali J.K. Rowling ini, nanti kalian akan tahu. Satu kali J.K. Rowling ini, dia naik kereta api. Dia ingin pergi ke kota. Dia seorang penulis. Seorang apa? Penulis. J.K. Rowling itu penulis novel, penulis cerita. Dia menulis seringkali jadi populer dan novel-novelnya itu menjadi populer. Tapi ketika dia ingin memberikan karya tulisnya ke penerbitan di Amerika, ke penerbitan di LA, tiba-tiba kereta apinya itu mengalami kendala dan kerusakan. Apa yang terjadi kalau Pak Sihan sudah janji deadline bahwa 4 jam lagi, amin, akan memberikan karyanya, akan memberikan laporan. Apa yang terjadi bagi kita kalau kita di posisi J.K. Rowling ini? Tapi J.K. Rowling ini, dia nggak frustasi. Tiba-tiba ketika kereta apinya macet, gak bisa berjalan, mengalami kerusakan, akhirnya J.K. Rowling itu diam. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marahi supirnya, masinis. Dia tidak marahi masinis, dia tidak mengutuki jalan rusak, gimana sih ini pemerintah, gimana sih ini. Seringkali kita bersungut-sungut kalau segala sesuatu tidak seperti perkiraan kita. Seperti yang pernah saya katakan, kita itu pengennya nyaman. Amin. Tapi Tuhan pengennya itu kita tetap aman dan mengandalkan Tuhan. Nah, ketika situasi sulit, J.K. Rowling ini akhirnya dia nggak mengumpat. Ada orang yang keluar, ada orang yang pergi melanjutkan perjalanan dengan kendaraan lain. Dia hanya menulis dan dia menatap sekelilingnya. Dia lihat perbukitan yang begitu indah. Dia lihat ada pohon-pohon. Dia lihat ada rumah-rumah yang unik. Akhirnya dia mulai menulis. Amin. Dia menulis cerita sepanjang 4 jam. Tahu nggak saudara-saudara apa yang dia tulis? Akhirnya dia menulis sebuah buku Harry Potter. Amin. Harry Potter. 4 jam yang bermasalah dia menulis buku Harry Potter. Bukan berarti saya mau kasih tahu kisah Harry Potter ini bagus. Amin. Tapi dia menulis dan dari situ dia membuat sebuah karya dan difilmkan Harry Potter 1, 2, sekian. Dan dia mendapat kekayaan 5 miliar US dollar. Dari 4 jam dia tidak mengumpat siapa-siapa. Dia akhirnya memperoleh kekayaan 8 miliar dolar.